Cerita Alkitab Sekolah Minggu, Minggu ke-7 setelah Trinitatis, Minggu 14 Juli 2024, Keluaran pasal 17 ayat 8-13, dengan topik, Berani Menyuarakan Kebenaran. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa untuk memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran anak-anak-Mu, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 17, ayat 8 sampai ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah itu di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sebuah taman bermain, sekelompok anak-anak sedang bermain tarik tambang melawan sekelompok anak-anak lain yang lebih besar dan kuat. Pemimpin kelompok anak-anak yang lebih kecil adalah seorang anak bernama Budi. Dia berdiri di pinggir lapangan dengan bendera kecil di tangannya, memberi semangat kepada teman-temannya. Saat Budi melambaikan bendera dan menyemangati mereka dengan semangat, teman-temannya menarik tali dengan kuat dan perlahan mulai memenangkan permainan. Namun, saat Budi lelah dan berhenti melambaikan benderanya, teman-temannya mulai kelelahan dan hampir kalah. Melihat ini, dua teman Budi, yaitu Rina dan Andi, datang untuk membantu. Mereka memegang tangan Budi dan membantu melambaikan benderanya agar tetap memberi semangat kepada semua teman. Dengan dukungan dan semangat yang terus-menerus, kelompok Budi akhirnya berhasil memenangkan tarik tambang. Adik-adik, seperti cerita tersebutlah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Firman Tuhan saat ini tentang Musa yang memimpin bangsa Israel dalam perang melawan orang Amalek. Selama perang, Musa berdiri di atas bukit dengan tongkat Allah. Ketika Musa mengangkat tangannya, bangsa Israel menang. Tapi ketika tangannya turun karena lelah, orang Amalek mulai menang. Jadi, Harun dan Hur menopang tangan Musa agar tetap terangkat sampai akhirnya bangsa Israel menang. Adik-adik, apa yang ingin dikatakan firman Tuhan bagi adik-adik saat ini? Yang pertama, menghadapi tantangan dengan keberanian. Adik-adik, kisah ini mengajarkan kita bahwa kita perlu berani menghadapi tantangan. Seperti Musa yang berdiri di atas bukit dengan tongkat Allah, kita juga harus berani berdiri untuk kebenaran meskipun itu sulit. Mengangkat tangan Musa adalah simbol dari doa dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan dalam menyuarakan kebenaran, kita harus tetap bergantung pada kekuatan dan bimbingan Tuhan. Nah, ketika kalian melihat teman kalian diperlakukan tidak adil atau dibuli misalnya, beranikah adik-adik berdiri untuk membela teman adik-adik?
Adik-adik harus berani menyuarakan kebenaran dan keadilan agar nyata berkat Tuhan bagi semua orang melalui keberanian adik-adik sekalian. Yang kedua, pentingnya dukungan dan kerjasama. Musa tidak bisa mengangkat tangannya sendiri sepanjang waktu. Dia butuh bantuan Harun dan Hur. Ini mengajarkan bahwa kita butuh dukungan dari teman-teman kita. Ketika adik-adik merasa takut atau lelah menyuarakan kebenaran, ingatlah bahwa adik-adik tidak sendiri. Mintalah bantuan dan dukungan dari teman-teman, orang tua, dan guru di sekolah. Bersama-sama kita akan lebih kuat. Dan yang ketiga, keteguhan dan kesetiaan membawa kemenangan. Adik-adik, karena keteguhan Musa, Harun dan Hur, bangsa Israel akhirnya menang. Ini menunjukkan bahwa keteguhan dan kesetiaan dalam menyuarakan kebenaran akan membawa hasil yang baik. Ketika adik-adik terus berani dan teguh dalam kebenaran, Tuhan akan memberkati adik-adik sekalian, dan adik-adik akan melihat kemenangan dalam bentuk keadilan dan kebaikan yang terjadi di sekitar adik-adik. Adik-adik yang terkasih, marilah kita belajar dari kisah Musa, Harun, dan Hur. Mari kita berani menyuarakan kebenaran, saling mendukung satu sama lain, dan tetap teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Dengan begitu, kita akan melihat kebaikan dan keadilan menang dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang keberanian, menyuarakan kebenaran, dan pentingnya saling mendukung. Kami berdoa agar Tuhan memberi kami keberanian untuk berdiri teguh dalam kebenaran, meskipun itu sulit. Tuhan, kami ingin menjadi teman yang baik, yang selalu siap membantu dan menyemangati satu sama lain. Tolong kami untuk tetap teguh dan setia dalam iman kami kepadamu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dan bantu kami untuk menjadi anak-anak yang berani, menyuarakan kebenaran, dan membawa damai dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.